Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 12 September. Kita akan baca dari 7:24. Kita masuk ke doa pembukaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 7:24. Pada malam menjelang retret, aku berdoa agar Tuhan Yesus memberi aku sedikit kesehatan, supaya aku dapat ambil bagian dalam retret, sebab aku merasa sedemikian sakit, sampai-sampai aku berpikir barangkali ini adalah retretku yang terakhir. Tetapi segera sesudah mulai berdoa, aku merasakan suatu ketidakpuasan yang luar biasa. Aku menghentikan doa permohonan dan mulai bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Ia berikan kepadaku, sambil menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Maka aku merasakan damai jiwa yang sangat mendalam. Penyerahan diri setia kepada kehendak Allah selalu dan di mana-mana dalam segala peristiwa dan situasi hidup memberikan kemuliaan besar kepada Allah. Penyerahan diri kepada kehendak Allah seperti itu lebih berkenan padanya daripada puasa yang panjang, mati raga, dan laku tobat yang paling keras. Oh, betapa besarnya anugerah yang kita terima atas satu tindakan penyerahan diri yang penuh kasih kepada kehendak Allah. Begitu aku menulis, jiwaku sungguh terpesona memikirkan betapa Allah sangat mencintai penyerahan diri. Juga jiwaku sungguh terpesona menyadari damai yang sudah dinikmati oleh jiwaku di bumi ini. 7:24. Aku berdoa ya, menjelang retret. Aku berdoa supaya Tuhan memberi sedikit kesehatan supaya bisa ikut retret. Pada waktu itu Suster Faustina ada di rumah sakit di Pratnik. Dia memang lagi sakit, tapi dia ingin ikut retret 1 hari. Badannya sangat tidak berdaya karena sakit ya, sehingga dia berdoa minta supaya Tuhan memberi sedikit kesehatan supaya dia bisa ikut retret dengan baik. Bahkan begitu sakitnya, penderitaannya dia pikir ini adalah retret yang terakhir. Karena dia udah sangat tidak berdaya ya. Tapi segera setelah mulai berdoa, jadi pada saat dia punya niat mau berdoa minta kepada Tuhan doa permohonan supaya memberikan sedikit kesehatan, dia enggak merasa damai. Dia merasa ketidakpuasan yang luar biasa. Bapak Ibu pernah enggak mengalami hal ini? Jadi kita berdoa pada Tuhan, tapi sepertinya merasa tidak damai, tidak nyaman. Kalau Suster Faustina di sini katakan dia merasa ketidakpuasan yang luar biasa. Dan segera doa permohonan dia supaya diberi sedikit kesehatan sama dia dirubah menjadi doa syukur. Doa syukur kepada Tuhan. Syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, termasuk rasa sakit dia, termasuk penderitaan dia, termasuk penyakit dia. Doa permohonan ya dirubah menjadi doa syukur, di mana dikatakan bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan, sambil menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak-Nya. Jadi dirubah ya, doa permohonan itu dirubah menjadi doa syukur. Dan seketika aku merasa damai, jiwa merasakan damai,
yang mendalam. Di sini dikatakan, aku merasakan suatu bersyukur kepada Tuhan, maka aku merasakan damai jiwa yang sangat mendalam. Dia merasa jiwanya sangat damai pada waktu dia berdoa seperti itu. Ini juga menjadi masukan buat kita ya. Kita kan juga sering bercerita atau sharing, saya sudah doa, tapi kok nggak damai rasanya. Tuhan rasanya nggak dengerin doa saya. Saya doa tapi kok kayaknya rasanya kering ya. Di sini Suster Faustina kasih contoh doa permohonan. Menurut saya wajar ya. Saya sakit, saya mau ikut retret, saya minta Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya kesembuhan supaya saya bisa ikut retret dengan baik. Tapi di sini Suster Faustina mau memberitahukan kepada kita bahwa doa permohonannya ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah. Begitu doanya dirubah menjadi doa syukur, doa permohonannya dirubah menjadi doa syukur, dia justru mengalami damai yang luar biasa. Doa syukur mensyukuri apa yang terjadi padanya dan sekaligus dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Di dalam berdoa, kita perlu lihat apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita biasa berdoa, kan kita berdoa berdasarkan dari sisi kita ya. Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya maunya ini, Tuhan kabulkan doa saya, Tuhan permohonan saya adalah ini dan itu. Tujuannya untuk kenyamanan, untuk kesehatan, untuk menjadi lebih baik. Tapi ternyata nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut ya. Penyerahan diri setia pada kehendak Allah selalu dan di mana-mana dalam segala peristiwa dan situasi hidup. Tadi doa syukurnya itu kan mensyukuri apa yang dia alami dan penyerahan diri. Nah, penyerahan diri ini dipertegas lagi oleh Suster Faustina bahwa dia menyerahkan dirinya untuk setia pada kehendak Allah. Selalu, di mana-mana, dalam segala peristiwa dan dalam situasi hidup. Jadi nggak ada yang dikecualikan. Melaksanakan kehendak Allah adalah selalu. Dan kalau kita bisa melakukan penyerahan diri seperti ini, maka kita memuliakan Allah. Maka memberi kemuliaan yang besar kepada Allah. Penyerahan diri seperti itu lebih berkenan kepada Tuhan daripada puasa yang panjang, daripada mati raga, atau daripada laku tobat yang paling keras sekalipun. Jadi buat kita tahu menyerahkan diri saja pada Tuhan. Betapa besar anugerah yang akan diterima atas satu tindakan penyerahan diri yang penuh kasih pada kehendak Allah. Suster Faustina memberitahukan kepada kita bahwa kita akan menerima anugerah yang besar. Kalau kita melakukan satu tindakan penyerahan diri aja yang penuh kasih kepada Allah. Kita melakukan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kita akan memperoleh anugerah yang besar. Betapa Allah sangat mencintai penyerahan diri. Berserah kepada Tuhan. Ya. Allah mencintai orang-orang yang melakukan penyerahan diri. Berserah pada Tuhan, terserah pada Tuhan, bukan saya lagi, terserah maunya Tuhan apa. Itu kita olah dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin dalam hari ini ya, kalau Bapak Ibu mendengarkan soal penyerahan diri, atau pertama tadi dari doa permohonan dirubah menjadi doa syukur. Yang kedua, kita belajar menerima apa yang kita alami dan melakukan penyerahan diri. Dan kalau kita satu kali aja melakukan penyerahan diri, itu sudah mendatangkan kemuliaan yang besar kepada Allah dan Tuhan akan memberikan kita anugerah.
Coba kita mulai praktek dalam hidup kita sehari-hari ya, penyerahan diri. Kalau ada dari antara Bapak Ibu juga yang nanti mau praktek dan melakukan sharing dan mendapatkan sesuatu, silahkan sharing di channel YouTube atau kasih tahu ke saya supaya bisa menjadi bahan sharing juga buat saya ceritakan kepada teman-teman yang lain. Pernah ada satu kali, satu ibu yang WhatsApp saya, dia bilang, saya ingin bercerita. Saya bilang, oke, ceritakan saja di dalam WhatsApp, nanti saya akan pakai sharingnya dia untuk menguatkan kita semua ya, sesuai dengan temanya nanti. Oke, kita tutup dengan doa. Mari kita tutup dengan doa penyerahan diri. Diambil dari diary nomor 1264. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Hosti, saat ini aku menyambutmu di dalam hatiku. Lewat kesatuan denganmu ini, aku mempersembahkan diri kepada Bapa Surgawi sebagai hosti kurban, sambil menyerahkan diriku sepenuhnya dan seutuhnya kepada kehendak Allahku yang Maha Rahim dan Kudus. Mulai hari ini, ya Tuhan, makananku adalah kehendak-Mu. Ambillah diriku sepenuhnya, perlakukan aku seturut kehendak-Mu. Apapun yang Kau berikan padaku lewat tangan kebapaan-Mu, akan kuterima dengan semangat penyerahan diri, damai dan sukacita. Aku tidak takut akan suatu pun, tidak peduli ke arah mana Engkau menuntun aku. Dengan pertolongan rahmat-Mu, aku akan melaksanakan segala sesuatu yang Engkau minta dariku. Aku tidak lagi takut akan ilham-ilham-Mu. Aku pun tidak akan bertanya-tanya dengan cemas untuk mengetahui kemana ilham-ilham itu akan menuntun aku. Bimbinglah aku, oh Allah, meniti jalan manapun yang Engkau sukai. Aku telah menaruh segenap pengharapanku pada kehendak-Mu yang bagiku merupakan kasih dan kerahiman sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Bersuka cita berganti
maaf.